Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Ulangi selamat pagi. Pagi. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua karena sudah mau meluangkan waktu hadir bersama-sama di ruangan ini. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program kerja saya. Program kerja ini adalah salah satu tugas saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Tetapi selain itu, selain untuk memenuhi permintaan tugas, program ini juga akan kita jalankan bersama-sama di sekolah sini yang tentunya akan berdampak baik pada peserta didik. Ya, saya langsung saja. Program yang saya rancang ini adalah program yang menekankan pada literasi peserta didik. Kita sama-sama tahu bahwa gerakan literasi ini bukan hanya di sekolahnya kita, tapi untuk Indonesia ini kita punya nilai literasi memang masih kurang kalau dibanding dengan negara-negara lain di dunia ini. Di sini saya ada prakasa perubahan, yaitu menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program Bacarita. Ya, di sini saya sengaja nama programnya saya pakai bahasa Kupang, Bacarita. Itu singkatan dari baca dan ceritakan. Ya, bagaimana program ini? Nanti sebentar saya akan memberikan gambaran secara umum. Next boy. Ya, ini kenapa saya ambil program tentang literasi. Di sini ada latar belakangnya. Yang pertama, berdasarkan data rapor pendidikan yang diperoleh di AMBK kemarin, nilai literasi dan numerasi anak-anak kita masih rendah. Itu yang pertama. Lalu untuk manfaat program literasi ini, nanti kita akan lihat manfaatnya selain di pengetahuan anak-anak. Nanti kita akan lihatnya langsung di pelaksanaan AMBK nanti yang menguji tentang kompetensi literasi siswa. Ya, lanjut boy. Ya, ini ada gambaran umumnya. Program Bacarita adalah sebuah program kurikuler di bidang literasi dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Nah, aset-aset ini Bapak Ibu, ada aset manusia, aset fisik, dan modal politik juga, modal budaya, agama. Itu nanti kita akan pakai semua. Tapi ada aset-aset yang khusus untuk literasi ini. Ada aset manusia, itu ya kita sebagai guru-guru dan anak-anak. Lalu untuk aset fisiknya ada ruang kelas, ada ruang perpustakaan, dan buku-buku yang ada di perpustakaan itu. Lalu baca dan ceritakan, artinya siswa membaca satu buku dan menceritakan kembali rangkuman dari buku yang dibaca. Program ini melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Ya, untuk program ini kami menyusunnya menggunakan alur bagja. Jadi sebentar saya akan presentasikan hanya dua bagian saja, B dan A. Ya, ini bagian pertama, B, buat pertanyaan. Ya, untuk program ini, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi murid? Ya, itu yang pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi sekaligus menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya literasi dan bagaimana program literasi selama ini dapat berhasil. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan guru dan mengidentifikasi hal-hal yang menarik yang dapat menumbuhkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi.
untuk rencana melakukan diskusi bersama murid. Ya, untuk murid ini saya dan teman-teman guru akan melakukan diskusi dengan perwakilan murid itu dari OSIS tentang bagaimana program ini nanti dijalankan. Ya, di sini ada model manusia yang akan terlibat, murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Untuk penanggung jawabnya saya sendiri. Yang berikut, ambil pelajaran. Aktivitas apa yang dapat menarik minat literasi murid selama ini? Ya, aktivitas yang menarik minat literasi murid selama ini untuk membaca, saya perhatikan khususnya di kelas saya sendiri, di kelas 8H. Anak-anak itu suka membaca, ada anak-anak yang suka membaca, tapi bukan buku pelajaran. Bukan buku pelajaran, mereka lebih suka membaca buku-buku yang lain, buku-buku pengetahuan umum, ada yang buku non-fiksi, ada buku fiksi. Itu sering kedapatan, bahkan ada guru-guru yang sering lapor ke saya, anak-anak tidak perhatikan pelajaran, tapi mereka lebih suka baca buku. Nah, ini yang satu alasan pertama yang saya ambil untuk merancang program ini. Lalu, apa kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan minat literasi? Nah, untuk program literasi ini bukan hal baru bagi kita semua. Tentunya kita sudah merancang beberapa tahun lalu di kurikulum 13 itu kita sudah merancang tentang giat literasi, dan hasilnya kita bisa lihat sendiri bagaimana programnya berjalan. Mungkin belum lancar. Nah, ini saya akan mencoba untuk membangkitkannya lagi. Ya, untuk rencana tindak lanjut, ini saya akan melakukan sesi diskusi dan curah pendapat bersama murid tentang bagaimana kegiatan ini berjalan. Untuk modalnya, murid, rekan guru, kepala sekolah, ya, untuk modal fisik, perpustakaan, ruang kelas, dan tentunya buku-buku itu sendiri. Lalu ada modal politik, itu kebijakan sekolah. Ya, berikut, Pak. Nah, ini untuk gambaran umum yang saya sudah rancang untuk program ini. Dan kalau sebentar ada masukan dari Bapak Ibu Guru, saya sangat mengharapkan itu supaya program ini bisa tertata dengan baik lagi. Yang pertama, saya meminta siswa membaca satu buku pilihannya selama 1 bulan. Boleh buku apa saja. Nah, buku ini bisa diambil di perpustakaan. Di perpustakaan, saya lihat di perpustakaan itu buku banyak sekali. Saya sering bongkar-bongkar di belakang situ, ada banyak buku-buku menarik di situ, dan saya pikir kalau anak-anak bisa mendapatkan buku itu pasti mereka mau baca. Lalu di akhir bulan, siswa akan menyajikan informasi apa saja yang didapat dari buku tersebut. Penyajiannya dapat berupa tulisan atau lisan. Hasil yang berupa tulisan akan dipajang di mading kelas yang tadi. Ini berlanjut dari programnya Bu Ayu. Kalau madingnya penuh, nanti saya siapkan 1 kertas buffalo lagi, Bu Ayu. Lalu untuk lisan nanti direkam oleh guru, kemudian diposting di media sosial, boleh di media sosial di sekolah atau media sosial pribadi anak-anak juga boleh. Dan selain itu siswa juga diberi ruang komentar untuk mengomentari hasil refleksi dari teman-teman yang lain. Buku yang sudah terbaca nanti ditukar. Jadi selama 1 bulan satu siswa baca 1 buku, bulan berikutnya ditukar dengan teman yang lain. Untuk tertib pelaksanaan program, nanti akan dibentuk komite kelas. Di sini ada ketua, sekretaris, dan penanggung jawab. Nah, ini dibentuknya dari anak-anak. Jadi anak-anak kita ada ketua, sekretaris, dan penanggung jawab di kelas untuk kegiatan ini. Nah, selain anak-anak, saya juga meminta kerjasama, meminta bantuan, dukungan dari Bapak Ibu Guru sekalian. Semoga program ini dapat berjalan dengan baik, dan rencananya akan berjalan mulai semester depan, semester berikut. Ya, ini gambaran umumnya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau memberikan masukan atau usul saran, saya berikan kesempatan. Atau pas.
Bu Ita. Oke. Ya, setuju sekali dan sangat bagus program ini untuk kita. Jadi karena setiap tahun itu di bulan Oktober itu perayaan Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Program ini kan sudah ada, istilahnya anak-anak sudah dilatih untuk berliterasi, jadi mereka bisa menceritakan apa yang mereka baca. Jadi nanti bulan Oktober itu kita bisa mendeteksi siswa-siswa yang punya prestasi yang menonjol itu untuk kita libatkan dalam perlombaan. Jadi bercerita yang mungkin selain kearifan lokal, kita juga menunjukkan potensi bakat minat yang ada pada diri siswa. Jadi baik sekali Pak ini. Semangat. Baik, terima kasih Ibu Ita untuk dukungannya. Jadi untuk bercerita ini nanti kita libatkan anak-anak juga di bulan bahasa dan budaya. Oke, mungkin masih ada. Kalau sudah pas, pada bagian terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mau hadir. Dan sekali lagi saya minta dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu semua supaya program ini dapat berjalan dengan baik yang akan dilaksanakan semester depan nanti. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi.